Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Luqmanul Hakim, ya bunayya anil hikmah an ta'mala 'ashra khisalin tuhyil qalbal mayyit wa tujalisul masakin wa taqi majalisal muluk wa tusarriful wadi wa tuharrilul abid wa tu'wil gharib wa tu'ainul fakir wa tazidu li ahli syarifah syarafan wa li sayyidi saudadan. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dari Luqman bil Hakim, manusia untuk mencapai ilmu hikmah itu harus ada 10 jalan yang harus dilalui. Hikmah itu adalah di atas kebenaran, itu namanya hikmah. Jadi sarjana ekonomi itu baru ilmu, pemerataan ekonomi baru hikmah, sarjana hukum baru ilmu, menegakkan keadilan hukum baru hikmah. Tapi sekarang banyak orang berhenti sampai ilmu, sehingga sarjana hukum bukan menegakkan keadilan tapi ngakali hukum. Nah, sampai ilmu. Ahli ekonomi bukan pemerataan ekonomi, justru ngakali rakyat. Ini yang terjadi, makanya tidak sampai pada hikmah. Kemarin sudah kita bahas 5 dari 10 ini 5 jalan yang sudah kita bahas. Pagi ini jalan yang ke-6 sampai yang ke-10 untuk mencapai ilmu hikmah. Yang ke-6 kata Kiai Luqmanul Hakim, jalan untuk menuju ilmu hikmah itu apa? Kata beliau, watu'wil gharib. Watu'wil gharib ini yang ke-6, yaitu melindungi orang yang terasing. Watu'wil gharib, melindungi orang yang terasing, teraniaya. Nah, ini ya, jadi melindungi orang yang teraniaya atau terasing dari orang lain. Nah, ini kita tahu. Jadi banyak ulama-ulama yang memang melindungi orang-orang yang sedang dikucilkan, sedang dijelekkan. Dia melindungi sebagai tumpuhan dari orang yang terasing. Itu adalah salah satu jalan menuju ilmu hikmah. Berat. Nah, ini ya, kalau contohnya seperti zaman almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur itu ketika Mbak Inul Daratista itu dicaci maki, ya, dilaknat oleh banyak ustadz di Indonesia, Gus Dur itu ngomong nggak apa-apa. Sampai Gus Dur itu dipanggil oleh Kiai Sepuh, Gus gimana? Wong Inul jogetnya begitu kok nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Setelah diteliti itu dosa Gus, sampean nggak ngerti dah. Wong itu loh pinggulnya sampai meliuk-liuk. Iya, nggak apa-apa bagi saya. Mengapa? Sampean nggak ngerti, ngaku gak ketok. Jadi Gus Dur nggak pernah lihat. Jadi ya nggak apa-apa. Baru berhenti. Akhirnya sadar. Itu melindungi orang yang sedang teraniaya dan seterusnya. Yang kedua, watu'inul fakir. Untuk mencapai ilmu hikmah yang kedua, watu'inul fakir, menolong orang yang fakir, bukan orang miskin. Menolong orang fakir. Fakir itu di bawah miskin. Kalau miskin itu punya penghasilan tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kalau fakir tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, cacat mental atau cacat
anggota badan, nggak bisa apa. Ini orang fakir tidak bekerja dan kurang dilindungi, menolong orang fakir. Yang ketiga, wa tazidu li ahli syarif syarofan, yaitu mengkritik syarfon syarifan, orang yang mulia, untuk menegakkan kemuliaannya. Jadi kalau ada orang itu pinter terus kurang bener, ini berani memberi masukan walaupun resikonya nanti nggak dipakai. Nah ini wa tazidu li ahli syaraf syarafan walisaddidi saudadan, untuk memperkuat kemuliaan dia, bukan dia masuk dalam lingkungan dia orang kaya, orang mulia itu kemudian dia ngatok, bukan, tapi dia beri masukan supaya kemuliaan dalam pemimpin itu bisa ditegakkan, bukan justru dia ngatok. Nah ini yang ketiga. Yang keempat adalah memberikan maaf kepada orang yang pernah menyalahi dia. Memberikan maaf, bukan dia minta maaf, memberikan maaf kepada orang yang pernah memberikan salah kepada dia. Nah ini untuk hikmah. Ketika memberikan maaf, bukan minta maaf, memberikan maaf. Kalau dia itu disalahi juga, sebelum dia minta, sudah saya maafkan. Nah ini bisa mencapai ilmu hikmah. Yang terakhir, loman kepada orang yang bakhil. Loman kepada orang yang bakhil. Jadi dia memberi tetangganya kepada tetangga yang tidak pernah memberi padanya. Sengrata-rata sengake iku ngemei gara-gara balikno piring. Karena dimitonggone bubur dengan satu piring, lah piring kan ditinggal, nanti dikasih lagi jajan karena balik no piring. Yang banyak kan gitu. Ini enggak, loman kepada tetangga atau orang lain yang bakhil padanya. Nah, ini jalan untuk menuju ilmu hikmah. Memang berat, tapi kalau bisa dilalui maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Saya ulangi, jadi bagian yang kedua dari Kiai Lukman untuk bisa mencapai ilmu hikmah, yang pertama adalah watu wil gharib, menolong orang yang terasing. Yang kedua, menolong orang fakir. Kemudian yang ketiga, dia memberikan masukan kepada orang yang mulia supaya kemuliaannya terjaga. Yang ketiga, memberikan maaf kepada orang yang salah padanya, dan loman kepada orang yang bakhil. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini, mudah-mudahan kita bisa mencapai 10 jalan menuju ilmu hikmah yang digambarkan Kiai Luqmanul Hakim. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.